Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah artinya pendahuluan. Kita ingatkan dulu Undang-Undang Dasar 1945. Terus apa kata-katanya? Muqaddimah. Iya, itu dia. Betul. Tapi awalnya Muqaddimah enggak? Iya, itu dia. Muqaddimah artinya pendahuluan. Segala sesuatu harus ada pendahuluannya. Enggak langsung kita baca kitab langsung isi. Semuanya muqaddimah. Seperti ini kalau misalnya ada MC, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu namanya muqaddimah. Enggak langsung jamaah sekalian kita berbakti, itu langsung isi. Gitu. Jadi muqaddimah penting. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ini yang belum ngerti bahasa Arab bisa bahasa Arab, yang belum bisa menerjemahkan bisa menerjemahkan bahasa Arab. Ini multifungsi ngaji kitab. Makanya tadi ketika Bu Nenen mengatakan ceramah, saya katakan ceramah atau ngaji. Jadi kalau misalnya ceramah, ceramah udah. Tapi kalau ngaji itu multifungsi. Multifungsi, baca kitab, menerjemahkan kitab, mensyarahkan kitab, menjabarkan kitab, gitu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam tersanjung kepada semulia-mulia nabi dan rasul. Sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin. Itu junjungan kita Nabi besar Muhammad yang jujur, yang terpercaya. Wa ala alihi thayyibin at-tahirin, dan juga kepada keluarga-keluarganya yang nasabnya bersambung ke Rasulullah, yang bersambung kepada baginda Rasulullah. Itu adalah keluarga baginda Rasulullah. Ada dikatakan oleh Imam Malik, kullu mu'minin taqi, setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah itu namanya keluarganya Rasulullah. Jadi dari definisi yang dikatakan oleh Imam Malik, kita masuk nih kalau kita mukmin bertakwa, amin. Ya, yang disebut dengan keluarga Rasulullah dikatakan oleh Imam Malik, kullu mu'minin taqi, setiap orang yang beriman dia bertakwa kepada Allah, masuk dalam kelompok keluarga baginda Rasul Muhammad. Walaupun ada secara penghususan keluarga baginda Rasulullah itu yang terlahir dengan bernasabkan Rasulullah Muhammad, kullu Bani Hashim wal Muttalib. Ada juga yang mengatakan setiap keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib itu keluarga Rasulullah pula. Wa ashabil hudatil muhtadina, dan kepada para sahabat yang penuh dengan mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk. Al-huda, yang mendapatkan petunjuk, al-muhtadina, yang memberikan petunjuk. Mereka para sahabat itu dakwah sampai ke berbagai macam semenanjung, sampai bahkan dari daratan atau lautan yang paling jauh didatangi oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Itu jadi perjuangan keluarga dan para sahabat Islam tersebar ke seluruh dunia. Demikian wattabi'ina, dan juga kepada para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka. Tabi'in adalah orang yang mengikuti sahabat. Tidak disebut tabi'in kecuali mereka mengikuti sahabat. Makanya di sini dikatakan wattabi'ina lahum, tabi'in yang mengikuti mereka, keluarga dan para sahabat. Kalau tabi'in berarti generasi yang mengikuti tabi'in. Kalau tabi'in berarti yang mengikuti tabi'in. Kalau kita tabi'in, jauh banget kita, gitu. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan mereka para yang mengikuti. Jadi tabi'in di sini bukan berarti generasi tabi'in saja. Siapapun yang mengikuti keluarga dan para sahabat Rasulullah itu masuk dalam kelompok mendapatkan petunjuk dan kebaikan ila yaumiddin, sampai hari
sampai hari kiamat. Yaumiddin, hari kiamat. Kalau hari kemudian apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari kemudian sampai hari kiamat. Karena hari kiamat nggak ada hari lagi setelah hari kiamat. Makanya disebut dengan hari akhir. Jadi nama lain dari hari kiamat itu hari akhir. Gitu. Kenapa disebut dengan hari akhir? Nggak ada hari lagi udah. Malam setelah itu ada nggak ada udah. Itu udah hari akhir udah. Gitu. Berikutnya udah proses gitu. Allahu Akbar yang jauh lebih panjang daripada di dunia. Kita umur di dunia cuma sekedar 60, 70 atau mungkin 80 tahun. Ada di sini Nenek Munarah masih ada. Oh alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, masya Allah. Iya betul umurnya 80 tahun lebih. Gitu. Saya baru lahir bentuknya kayak begini. Sekarang begini juga. Masya Allah. Jadi awet muda ini beliau, Masya Allah. Panjang umur insya Allah. Suaminya itu ketua RT sepanjang masa. Ketua RT 4, Masya Allah. Wa ba'du. Fa inna muhimmata salahil usrati. Wa ba'du itu artinya setelah alhamdulillah dan setelah salawat itu namanya wa ba'du. Karena ada orang bilang amma ba'du atau wa ba'du sama. Yang pertama kali mengucap wa ba'du atau amma ba'du itu adalah Nabiullah Idris. Jadi itu nabi kedua dalam jumlah para nabi dan rasul. Nabiullah Adam, setelah Nabiullah Adam siapa? Idris. Jadi yang pertama kali menyebut wa ba'du atau amma ba'du itu adalah Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Jauh sekali nih. Dari baginda Rasulullah ke Nabi Allah Idris jauh, tapi tetap dipergunakan bahasa ini oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du artinya wa ba'du wa ba'dal hamdalah wa salati ala nabi, setelah alhamdulillah dan salawat kepada Nabi Muhammad. Fa inna muhimmata salahil usrah, maka sesungguhnya kepentingan kebaikan keluarga nih. Bagaimana pentingnya hidup berumah tangga, wa tarbiyatil abna, dan bagaimana cara untuk mendidik anak. Ini kita diajarkan cara mendidik anak dan cara untuk mahligai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Yang andaikan baru nikah emang pas banget. Yang kalau sebelum nikah lebih pas lagi. Karena sebelum nikah dia udah belajar tentang ilmu, tinggal praktiknya saja. Yang udah nikah lama tetap ada manfaatnya. Gitu. Tetap ada manfaatnya. Min a'zamil muhimmati, tentang permasalahan rumah tangga dan mendidik anak itu diantara seagung-agung kepentingan. Emang ibu-ibu mau ngapain sih kalau misalnya di rumah kecuali harus mendidik anak? Itu pendidikan anak yang paling penting. Kenapa? Anak itu sampai kapanpun tetap anak. Mau kita udah meninggal dunia, anak kita tetap. Mau dia benar, mau dia nggak benar, tetap anak kita. Apakah kemudian di hari kiamat itu bukan anak? Enggak. Tetap itu adalah anak kita. Jadi baik dan buruknya itu adalah anak kita. Dan tetap pertanggungjawaban kita kepada anak tetap ada. Walaupun tuh anak udah nikah. Terkadang anak kalau udah nikah kemudian kita melepaskan diri. Betul gak ibu-ibu? Tidak. Anak kita udah nikah dan bahkan atau bisa jadi anak kita punya anak dan anaknya udah nikah. Berarti kan cucu kita udah cukup dewasa, tetap kewajiban kita. Kewajiban untuk mendidik itu terus ada dan sampai kapanpun itu adalah kewajiban kita sebagai orang tuanya. Gitu. Jangan kita udah mempunyai pemahaman tuh anak udah dididik sama suaminya, kemudian kita melepas. Dia mau ngaji mau enggak, yang penting terserah suami. Enggak boleh kita. Enggak boleh diam diri seperti itu. Anak adalah anak. Yang namanya suami bisa menjadi tidak menjadi suami. Suami adanya tidak ada dan bisa jadi akhirnya tidak ada. Suami. Betul gak ibu? Suami bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Bisa berkelanjutan sampai hari kiamat, bisa tidak berkelanjutan. Bahkan di dunia saja bisa tidak berkelanjutan, namanya cerai. Gitu. Bisa mungkin, tapi anak bisa nggak dicerai itu anak? Ya, sampai kapanpun anak nggak bakal bisa dicerai.
Alhamdulillah min dzalik. Ya Allah, jaga anak keturunan kita ya Allah. Jadikan mereka sebagai pelipurlah kami di dunia dan akhirat ya Allah. Jadikan mereka sebagai prajurit baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga anak keturunan kita menjadi prajurit Rasulullah. Tergantung didikan. Kalau kita nggak mendidik mereka, bagaimana menjadi prajurit Rasulullah? Nggak mungkin. Orang berhasil karena sebuah pendidikan, orang bisa berhasil karena sebuah perjuangan. Allati yashtariku fil qiyami bil abu wal yang saling antara bapak dan ibu saling mendidik. Tidak ada bapaknya soleh kemudian ibunya tidak soleh kemudian anak-anaknya soleh dan soleh, nggak ada. Anak soleh dan solehah nggak ada masalah, mau ujian mau enggak yang ngaji aja dulu ibu. Nggak ada masalah, mau ujian mau enggak terserah ngaji. Kedengeran di sini live-nya, kedengeran. Ada orang bilang hujan enggak, kedengeran di sini. Jadi itu permasalahan hujan, gara-gara ibu-ibu nih hujan lagi kedengeran saya. Jadi anak bisa jadi soleh dan soleh tergantung bapaknya. Dan bapak dan ibunya, nggak bisa bapaknya soleh, ibunya nggak soleh. Ibu sering bikin roti. Dibilang iya kayak biar gampang. Aduh, ya udah ibu pernah ngelihat orang bikin roti? Bilang beli lagi dah. Orang bikin roti itu ada mesinnya gak? Ada atas, ada bawah gak? Nah diibaratkan bapaknya tuh yang di atas, ibunya yang di bawah, mesinnya. Kalau misalnya tuh bapaknya nggak benar, ya udah hitam gosong yang di atas, hangus semuanya. Kalau bapak dan ibunya nggak soleh dan soleh, hangus semuanya tuh roti, dibuang yang ada. Atau misalnya tuh ibunya solehah, bawahnya sih benar tuh roti bagus, tapi atasnya geseng. Kalau geseng, pencipta Bengawan Solo, emang nggak ada masalah, emang namanya geseng. Geseng atau geseng, ya sama aja, mau geseng, Bengawan Solo. Itu nggak ada masalah. Ini geseng hitam, nggak enak, yang ada dibuang. Nah begitu. Makanya ibu-ibu nih cari suami yang benar. Cari suami sebelum nikah. Kalau udah ada, minta kepada Allah dibenarin. Udah ada mau bilang gimana? Ya Bang Nur ya. Udah ada mau bilang gimana? Udah tinggal benerin aja. Ya Allah, gimana ini suami saya disuruh ngajinya susahnya luar biasa. Sholat sih sholat, tapi ngaji enggak. Ngaji ini kewajiban, lebih wajib daripada kerja. Lebih wajib daripada cari duit nih. Ngaji model seperti ini lebih wajib daripada cari duit. Ini kalau misalnya ada suami kita di rumah tidur mulu, kita bilang, Bang, cari duit ke Bang. Tapi kita nggak pernah bilang, Bang, ngaji dong Bang. Padahal kewajiban nih nyari ilmu model seperti ini lebih wajib daripada cari duit. Ibunya juga sih. Yang modelnya begitu, kalau misalnya suami nggak kerja, disuruh kerja. Giliran suami nggak ngaji, nggak pernah dibilang. Gitu. Salah juga nggak Ibu? Salah juga nggak Ibu? Salah. Dengan bijak, ngaji. Mau bilang gimana pun, ngaji. Mau ngaji atau putus rumah tangga, nggak ada masalah. Mau ngaji atau putus rumah tangga, bagaimana kalau suami nggak ngaji? La haula wala quwata illa billahil azim. Rumah tangga yang nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu tentang hukum syariatul Islam. Adanya sakinah mawaddah warahmah kalau di situ ada hukum syariatul Islam. Nggak ada tuh rumah tangga yang sakinah. Nggak ada rumah tangga mawaddah warahmah tanpa syariatul Islam. Mustahil. Yang ada berantem loh. Gesang tuh rumah, nggak ada nilai-nilai nikmatnya, nggak ada nikmatnya. Nggak ada enak-enaknya tuh rumah. Bisa jadi rumah banyak AC-nya, tapi nggak enak. Hampa begitu. Hampa. Seakan tidak ada sebuah kehidupan. Kehidupan kok seperti ini. Yang istrinya ngaji, suaminya enggak. Istrinya ngaji, istrinya sholat, tapi suaminya tidak. Hampa luar biasa. Nggak ada enaknya kehidupan seperti itu. Kalau di dunia model seperti ini, bagaimana di akhirat? Mau berketerusan sampai di akhirat, Ibu? Bagaimana mau jadi anak soleh dan soleha? Nggak bisa.
nggak bisa. Ini bapaknya wali, ibunya wali. Bapaknya wali, ibunya waliullah, anak belum tentu jadi wali juga. Padahal bapaknya wali, bukan cuma sekedar orang soleh, waliullah. Ibunya waliullah juga, anaknya kemungkinan betul jadi wali. Tapi pastikah? Tidak juga. Tidak juga. Tapi untuk menjadi waliullah memungkinkan, sangat memungkinkan. Kenapa? Bapak yang wali dan ibu yang wali ya. Kita menghendaki keturunan soleh dan soleha, kita doa soleh dan soleha. Sementara kita tidak soleha. Betul gak Ibu? Sementara suami kita tidak soleh. Gimana ceritanya? Jadi itu untuk mendidik anak, bapak dan ibu mempunyai kuasa untuk mendidik. Jangan yang disebut dengan yang suami yang penting udah ngasih duit. Itu ngasih duit kewajiban. Dan kewajiban nomor kesekian. Yang nomor pertama suami itu yaitu bapak mengajarkan anaknya kenal Allah, mengajarkan istrinya kenal Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang suami dan orang tua yang pertama kali yang diberikan kepada anak dan istri yaitu kenal Allah. Ngaji, bukan makanan, bukan minuman, bukan rumah, bukan baju yang kemudian kita pakai, bukan. Yang pertama adalah kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali kesalahan. Boleh jadi rumahnya mentereng, tetapi enggak ada pengajian. Bagaimana mau pengajian nggak bisa ngaji? Yang disebut ngaji itu bukan cuma sekedar Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilul azizir rahim, tunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Bukan itu saja, bukan. Itu baru deres namanya. Bukan namanya ngaji, itu deres. Kalau ngaji artinya dia sudah memahami tentang hakikat syariatul Islam. Baca ya udah keterusan dong. Ini bagaimana? Baca aja nggak bisa, bagaimana mau ngaji? Ini orang baru ngaji aja udah disebut udah ngaji. Ngaji apaan? Baru cuma sekedar dia baca, namanya baru deres doang. Gitu. Orang udah mempelajari puluhan tahun tentang syariatul Islam, belum tentu dia memahaminya. Puluhan tahun jemaah. Gak ada ulama yang ngaji setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian jadi ulama. Enggak. Zaman sekarang aja baru kuliah 4 tahun, 5 tahun jadi ustaz. Ya. Kuliah 4 tahun, 5 tahun jadi ustaz. Enggak ada teori model seperti itu. Enggak ada teori jadi ustaz 4, 5 tahun jadi ustaz. Bahkan 10 tahun belum tentu dia jadi ustaz. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kecepatan orang disebut jadi ustaz gara-gara dia cuma sekedar S1. Kuliah jadi SAG. Gitu. Atau S10. Atau S11. Iya, S10. Bayoran, Peninggaran. Katanya dari S10 dari Kebayoran sampai Bintaro. Bohong. Totonya sampai Tanah Kusir diturunin. Bisa aja. Teorinya apa, prakteknya apa. Jadi itu wahiyya muhimmatun, ini perkara yang sangat penting. Suami dan istri itu tata'allaqu bi sya'ni wajibil abawaini fit tarbiyah. Yang berkaitan tentang permasalahan kewajiban suami dan istri dalam pendidikan anak. Bapak dan ibu bisa mendidik kalau dia terdidik. Suami dan istri bisa mendidik anak kalau dia terdidik. Kalau dia tidak terdidik, bagaimana mendidik anak? Ini, ya Allah. Saya terkadang nangis dengan orang-orang yang baru nikah. Kegirangan nikah. Suaminya kaya. Nggak ada girang-girangnya saya. Dia tahu baca asyhadu alla ilaha illallah kayak orang kafir baru masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla astaghfirullah. Ente muslim kafir. Muslim Pak, dari kapan? Dari lahir la ilaha illallah ente. Kalau baca asyhadu alla ilaha illallah aja nggak bisa, bagaimana mau mendidik anak? Mendidik anak itu bukan sekedar banyaknya duit, ibu-ibu. Bukan di mana saja dia punya, punya ini, punya enggak.
Mending mantu kita miskin tapi dia paham tentang agama. Anak kita bakal dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak kita bakal dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mending kalau mau dibilang mending daripada tuh dia kaya, nanti anak kita dibawa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaya tapi nggak pernah ada Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita. Nggak ada syariat Nabi besar Muhammad di rumah tangga kita. Gitu, pakai jilbab cuma sekedar mau sholat doang, keluar udah nggak pakai jilbab, dianggap jilbab itu perkara biasa. Tahu gak bu, tahu gak bu, satu lembar rambut diperlihatkan kepada orang lain, laki-laki lain, itu dia punya rambut bakal nanti mengadab dia nanti di hari kiamat. Rambutnya terus memanjang sampai ke 7 langit, 7 petala langit, sementara dia enak-enakan. Seperti ibu-ibu naik apa namanya? Kalau depan rumah ibu-ibu dulu ada apa? Yang kayak anak kecil itu apa namanya? Yang di TV. Bukan perosotan, yang main-mainan itu, ayunan. Nanti ibu-ibu bakal diayun. Rambut ibu-ibu bakal diayun dari 7 petala bumi, di 7 petala langit sampai di hari kiamatnya, sampai di daratan hari kiamat, di situ. Ayunannya ibu-ibu hancur berantakan seluruhnya ada. Ayunan. Ibu-ibu pernah gak ingat malam-malam jam 11, jam 12 ada orang berayun? Serba putih semuanya. Ibu-ibu lebih dari kuntilanak. Kan biasanya tuh kalau kuntilanak rambutnya panjang. Biasanya padahal enggak juga panjang juga. Gitu. Biasanya tuh kuntilanak berambut panjang. Dan ibu-ibu nanti kayak begitu. Ini kalau satu lembar rambut, ibu-ibu memperlihatkan atau terlihat dengan laki-laki lain. Kelihatan kayak begitu, udah kelihatan begitu aja. Coba biarin dah anak-anak udah nggak usah pakai jilbab. Ibu-ibu masuk neraka bareng-bareng. Ibu-ibu masuk neraka bareng-bareng. Saya udah kasih tahu. Tetap bagaimana ceritanya? Itu ya anak ibu. Emang tega anak ibu masuk neraka? Udah gitu bukan cuma sekedar masuk neraka sendiri, ngajak ibu-ibu, ngajak suami ibu-ibu, ngajak. Kita demen banget punya anak, masya Allah perempuan, masya Allah hebat apanya kalau rambutnya kelihatan? Ibu, hebat apanya? Kalau rambutnya kelihatan, walaupun kita dikasih 1 miliar, nggak jadi berkah 1 miliar. Kalau punya anak model kayak begitu, mending punya anak tertutup. Walaupun itu dia miskin, nggak pernah minta-minta sama orang, itu lebih istimewa, itu syariatul Islam. Kita nggak pernah paham tentang syariatul Islam, nggak pernah peduli. Allah Akbar. Ibu-ibu, ini kajian kita kali ini, kalau ibu-ibu ngambek, nanti sebulan lagi nggak ketemu saya lagi. Kalau ibu-ibu ngambek, gitu. Kalau ibu-ibu ngambek ya, pokoknya saya lihat sebulan lagi. Ini kita baca kitab bareng, masih ngambek juga. Bagaimana kalau misalnya saya ceramah? Ini kita baca kitab bareng, gitu. Wa hiya muhimmatun tata'allaqu bi sya'ni wajibil abawaini fi tarbiyati wa iqamati ususil wa'i. Dan ini adalah untuk mendirikan dasar menjaga hubungan wal fahmi anillah, untuk bisa memahami Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin kita mau kenal Allah kalau anak keturunan kita nggak benar? Bagaimana mungkin kita kenal Allah kalau suami nggak benar? Ini semuanya ada hubungannya. Kita bisa kenal Allah kan kita bisa sholat bisa berbarengan dengan suami. Tahajud bisa berbarengan dengan suami. Puasa sunnah bisa berbarengan dengan suami. Ngaji bisa berbarengan dengan suami, betul nggak jamaah? Tapi kalau suaminya nggak benar, bagaimana mau bareng? Bagaimana kita, ini ibu-ibu bakal menjadi wanita soleha, jauh dari kesolehan. Kalau suaminya nggak benar, na'udzubillah min dzalik, atau misalnya suami kerja yang haram, dan kena ibu kedapatan, apa yang didapati dari suami ibu kemudian toto masuk neraka, baru meninggal dunia toto masuk neraka. Ya Allah, saya kayaknya nggak pernah makan duit yang haram, ditelusuri, rezeki suaminya semuanya dari yang haram. Akhirnya ibu masuk neraka dulu.
Ibu masuk neraka dulu. Enggak, ini kan harta yang haram. Diteliti oleh mereka para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu berpuluh-puluh tahun makan duit yang haram, masuk neraka. Anak-anak ibu semuanya masuk neraka walaupun mereka semuanya di pesantren, walaupun semuanya di pesantren. Walaupun semuanya ngaji, tapi makan duit yang haram, neraka semuanya. Mau seperti itu? Nah, makanya sekarang nih, benerin kita tahun baru. Nih, tahun baru kita ya Muharram, bukan tanggal 1 Januari. Ngapain tanggal 1 Januari pada lenjeh banget? Lenjeh banget. Iya bener, segedek banget sama ibu-ibu. Bukan sama ibu-ibu aja, sama semuanya gedek banget. Tahun baru pakai lenjeh. Sampai jam 12 malam di luar ngapain? Pakai begadang. Ibu-ibu kan muslimah. Ibu-ibu muslimah, kalau orang kafir kayak gitu mau bodo amat, dia memang udah ketahuan kafir. Ya kan? Mau orang kafir mau bagaimana sebelagunya, mau dia orang kafir. Ibu-ibu muslimah. Ibu-ibu ada Allah namanya, ada Rasulullah, ada Nabi Muhammad dalam hati ibu-ibu. Ada la ilaha illallah Muhammadur lenjeh anak. Demi anak-anak Pak Ustadz, demi anak-anak ya udah masuk neraka bareng-bareng demi anak-anak, begitu. Mensyiarkan tahun baru. Mensyiarkan tahun baru sama. Mensyiarkan tahun baru, kita sih nggak tahun baruan, tapi kita kemana? Ke puncak sama aja. Ke puncak pas, mau puncak pas kayak mau nggak pas kayak, mau di belum pas-pasin kayak, nggak ada masalah. Itu tetap kan mensyiarkan tahun baru. Sementara tahun baru kita tanggal 1 Muharram. Sampai begitu-begitu amat. Ini syariatul Islam kok sampai begitu-begitu amat. Allahu Akbar. Dianggap syariatul Islam cuma ada di masjid musala doang kali. Dianggap Nabi besar Muhammad hanya ada di masjid musala doang. Nabi Muhammad untuk semuanya, ibu-ibu. Islam untuk semuanya. Di kamar mandinya ibu-ibu ada Islam. Di kamar mandinya ibu-ibu ada Islam. Di toiletnya ibu-ibu ada Islam. Ketika ibu-ibu dengan suami itu ada syariatul Islam yang harus dijalankan. Ketika ibu-ibu dengan suami, gitu, menyendiri atau tidak menyendiri, ada syariatul Islam di situ. Kita nggak bisa keluar dalam syariatul Islam, ibu-ibu, gitu. Bal wa ususul khilafati anhu ta'ala fi ardihi abra al-usrah. Bahkan dasar kekhilafahan, dasar kepemimpinan yang datang dari Allah di muka bumi Allah itu dari keluarga yang baik. Iya, yang bakal menjadi pemimpin di muka bumi yang keluarganya benar, yang asal usulnya jelas, yang bapak ibunya jelas. Kalau misalnya bapak ibunya nggak jelas, bagaimana mau memimpin? Jadi ketua RT aja kalau misalnya berantem mulu rumah tangganya, bagaimana mau jadi ketua RT? Ketua RW, lurah camat dan sebagainya, tokoh masyarakat tapi rumahnya berantem mulu. Katanya tokoh masyarakat tapi di rumahnya berantem mulu, dijadiin tokoh nggak? Kenapa Bang Nur disebut dengan tokoh masyarakat? Karena nggak pernah berantem. Itu saya girang banget. Alhamdulillah nggak pernah berantem. Saya girang banget, Masya Allah, nggak pernah berantem. Orangnya kayak gini ketawa mulu. Senyum aja dari dulu. Masya Allah. Dari saya mulai ketemu Bang Nur senyum aja. Ada duit, nggak ada duit, dia senyum. Allah. Dan nggak pernah melukakan perempuan dan dilukakan oleh perempuan. Ini dia. Masya Allah, emang luar biasa ini makhluk satu ini. Nah, baru wa ta'til madrasatu musanadatan wa musa'adatan laha. Baru sekolah itu peranan untuk membantu rumah tangga. Sekolah itu peranan untuk membantu saja. Enggak kemudian kita taruh anak kita ke sekolah tergantung guru, enggak bisa. Tetap kekuatan dalam rumah tangga, kekuatan dalam menjadikan anak saleh dan salehah itu adalah bapak dan ibu. Bapak dan ibu, nih lihat, bapak dan ibu. Itu kan dia maniknya siapa? Saya harus kasih tahu kepada ibu-ibu dengan omongan yang jelas nih kayak gitu. Tuh anak maniknya siapa?
Itu anak maninya siapa? Kan maninya bapak ibu. Mani bapak dan ibunya yang bersama-sama bareng ngeluarin. Emang maninya guru? Bukan. Jadi kekuatan di situ adalah kekuatan bapak dan ibu. Walaupun tuh guru untuk semaksimal mungkin untuk mengajar, tapi kalau maninya nggak kuat, ya nggak kuat-kuat juga. Maninya nggak kuat, maninya orang yang nggak sholat, maninya orang nggak pernah baca Quran, maninya nggak pernah ngaji. Walaupun dia ditaruh di pesantren, tetap nggak benar-benar juga. Kenapa? Karena kekuatannya nol. Ini harus dipahami nih ibu-ibu, harus betul-betul paham untuk mendidik anak. Nggak bisa cuma sekedar jodoh, emang udah jodoh, nggak bisa. Cari yang benar, jangan terbohong ibu jadikan suami. Kalau misalnya saya ngomong sekarang di hadapan kaum laki-laki, bukan perempuan sembarangan gitu jadikan istri. Ini ada kekuatan besar karena mani itu berpengaruh. Ibu-ibu, mani itu berpengaruh. Kenapa tuh anaknya kiai menjadi kiai? Padahal dia ngaji santai. Kenapa tahu-tahu yang jadi kiai adalah anaknya kiai? Karena siapa? Bapaknya dia kan kiai, maninya kuat. Walau mau bagaimanapun juga, dia anaknya siapa? Kalau misalnya kita lihat jadi wali, orang jadi wali karena memang bapaknya wali, bapak moyangnya wali lagi, wali lagi, karena kekuatan mani itu kuat, jemaah sekalian. Nggak bisa sembarangan kita jadikan, dia istri saya, dia sebagai suami saya, nggak bisa. Itu tempat yang bakal berlabuhnya kekuatan cinta, yang bakal melahirkan anak, keturunan, dan berikutnya. Anak keturunan lemah gara-gara bapak dan ibunya lemah. Apakah yang disebut dengan lemah zahir? Tidak, yang disebut dengan lemah batin. Lemah agamanya. Makanya banyak anak nggak mudeng. Akalnya itu lemah betul. Kita lihat. Apakah di sekolahnya? Enggak juga. Apakah salah gurunya? Enggak juga. Rupa-rupanya emang bapak moyangnya. Iya jelas dong, karena mani bapak moyangnya. Begitu. Makanya kalau kita mau menjadikan istri itu babat, bebet, bobot, dan bibit. BT-nya itu banyak. Tapi kalau nggak ada babat, bebet, bibit, nggak ada, ya udah BT semuanya. Istrinya nggak benar. Sama ibu juga. Sebelum dinikahin sama laki-laki, lihat dulu tuh babat, bebet, bubutnya semuanya. Benar gak nih suami? Enggak benar, enggak dulu, jangan terima. Mohon maaf deh bang, kalau abang begini enggak ada, mendingan ibaratnya enggak nikah sampai hari kiamat. Kalau misalnya dinikahin dengan model yang kayak begini, kenapa? Ini keturunan nih. Ibu-ibu, berpengaruh kepada anak keturunan, sampai kapanpun anak keturunannya bakal begitu. Makanya berapa banyak orang yang di pesantren enggak hasil juga rupa-rupanya dia. Kenapa? Emang keturunannya enggak benar, hasilnya juga enggak benar. Mau ditaruh di mana pun, mau ngajinya di Mekah ke, mau ngajinya di mana pula, karena keturunannya. Allahu Akbar. Bu, ini saya enggak ngomel, emang gaya saya kalau lagi terlalu membara kayak begini, enggak ada ngomel. Ngapain ibu-ibu punya suami nggak jadi saya omelin? Dosa saya. Ibu-ibu punya suami ibu aja ngomelin, nggak jadi saya ngomelin. Enggak, ini artinya saya peduli. Saya peduli. Soalnya ibu-ibu bakal mempunyai, kalau cuma satu anak, kalau 2, 3, dan 4, dan 5, kan banyak banget. Udah gitu nanti keturunan tuh yang nomor 1 punya anak 5. Punya anak nomor 2 punya anak 5. Ya Allah, dari cuma sekedar bapak dan ibu, dia mempunyai keturunan banyak 30, 40. Nggak benar semuanya. Gara-gara suami ibu-ibu nggak benar. Atau mungkin gara-gara ibu-ibu juga yang nggak benar. Mau kayak begitu? Kalau nggak mau, benerin. Nggak mau, benerin. Ibu-ibu benerin sekarang diri ibu-ibu. Suami ibu-ibu benerin. Walaupun ibaratnya udah turun mesin tuh suami ibu-ibu. Turun mesin, udah ketuaan, mau bilang gimana? Nggak apa-apa, tetap kalau dia tobat diterima sama Allah. Kalau dia tobatnya ini putar baliknya kelamaan, udah 60, udah 70 tahun. Tapi nggak apa-apa, Allah masih menerima tobat. Amin. Tapi kalau udah tobat yang benar.
Dan masih wangkong aja, suami udah 60 tahun masih wangkong, cukong, masih kuat, luar biasa. Disuruh ngaji masih susah, itu nggak benar deh. Suami udah 40 tahun disuruh ngaji, nggak benar, udah berketerusan. Dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kalau udah 40 tahun, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, susah dah. Ya, itu HP-nya kekencangan, itu HP siapa kekencangan? HP anak siapa? Iya, dikecilin dulu bocah. Atau kasih coklat bocahnya. Kasih duit. Enggak. Kasih duit, bocahnya kasih duit. Jangan diomelin. Ingat, jangan diomelin. Kasih duit, kasih duit. Jadi sekolah cuma untuk ngebantu. Padahal kan sekolah panjang. SD, ya SD dulu 6 tahun. SMP 3 tahun, 9 tahun. Kemudian SMA 3 tahun, 12 tahun. S1, taruh dah. Dia agak bego-bego dikit, 5 tahun. 12 tahun sama 5 tahun, 17 tahun. Bego dikit misalnya. Taruh 17 tahun. S2, taruh ada bego-bego dikit juga. 4 tahun misalnya. 4 tahun, bego-bego dikit kan saya bilang. 17 sama 5, itu 22 tahun. S3, ya susah dah. Udah bego-bego, gimana sama S3? Udah ketanya S1 bego, S2, S2 4 tahun kan udah bego banget udah. Ya nggak bisa S3 udah. 22 tahun. Tetap tuh, asalnya dari bapak dan ibu juga. Walaupun tuh pendidikannya panjang, lebar, tetap pengaruh bapak dan ibu sangat berkuasa. Walau bagaimanapun juga itu kan mani, bukan mani dosennya. Saya ngomong lagi nih, itu bukan mani gurunya, bukan mani kepala sekolahnya, bukan mani rektornya, bukan mani, tapi mani bapak moyangnya, mani ibunya. Ketika berjumpa di antara dua mani laki dan perempuan, bagaimana? Dia ingat gak kepada Allah? Suaminya ingat gak kepada Allah? Rajin ngaji gak? Kalau rajin ngaji, maka anaknya bakal menjadi soleh dan solehah. Tapi kalau ketika tuh dalam keadaan pertemuan antara mani laki dan mani perempuan kemudian jadi ofum dan sebagainya, wah, kalau nggak benar, anaknya bakal keturunan nggak benar. Kenapa? Maninya tuh lemah. Mani dari ahli maksiat bakal melemah. Susah untuk dia buat ibadah. Susah. Makanya terkadang kalau misalnya kita lihat ada anak-anak disuruh ibadah susah, ya jangan nyalain anak-anak. Bisa jadi ketika itu ibu-ibu mungkin nggak lagi ahli ibadah, baru pengantin baru, nggak kenal tentang bagaimana caranya sholat, gitu. Kenal pacaran sih kenal, tapi untuk sholat nggak tahu. Bagaimana menjadi anak saleh dan salehah? Bu, banyak awal yang salah, ya Bu. Banyak awal yang salah. Sebelum perjumpaan antara suami dan istri malam pengantin baru, ibu-ibu sholat dulu nggak? Itu enggak. Bagaimana ente? Buni ini? Kok jadi buni ini? Ente? Kok jadi buni? Itu bisa. Oh buni ini ya. Saya nggak tahu. Pokoknya ini ibu-ibu. Ente semuanya ibu-ibu malam pertama sholat ya? Ya, anak bayi juga bisa baca doa. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Sekali baca doa, Allahumma barik lana. Salat diajarkan sama Rasulullah salat. Bahkan sebelum itu sebelum malam peruntukan sholat, ada yang ulama-ulama kita sholatnya cuma 100 rakaat. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Ngobrol santai. Ini bu gimana ceritanya? Nggak ngerti saya, nggak ngerti. Mau keturunan soleh dan soleha, tapi awal peruntukan nggak sholat 100 rakaat. Boro-boro sih 100 rakaat, 2 rakaat aja. Saya mau tanya 2 rakaat nggak juga? Dari ulang lagi dah, udah dari ulang lagi. Kalau begitu,
Itu dia kenapa ngajinya telat. Emang disuruh ngaji, kan ngaji disuruh dari kecil suruh ngaji. Ya udah kalau begitu saya dari dulu udah ada deh. Tapi kan saya adanya baru sekarang. Ibu-ibu kawin saya masih kecil. Jangan. Oh iya betul. Tapi diperbaiki. Kita tobat sama suami. Bang dulu begitu amat ya bang ya. Kamu juga sih nyosor duluan ya gitu. Gak ada doa, gak ada salawat, gak ada apa, masya Allah. Bagusnya tuh pengantin baru di tempat dimana kita nikah. Kan kita sebelum nikah doa di situ. Ngapa jadi pengantin baru di mana? Bulan madunya di Belanda, di negeri kafir. Tega banget. Ya udah nanti anak-anaknya kayak bule Belanda udah begitu jadinya. Kayak none-none Belanda, tabiatnya nggak ada benar-benarnya. Mau ibu-ibu kayak gitu? Pengantin baru di mana? Di Stockholm atau di mana? Di Kreo. Nggak mampu Korea atau Kreo. Insya Allah. Pengantin baru di mana kita ngadain sedekahan. Di mana sedekahan kita? Di rumah. Ya udah di situ. Pengantin barunya. Berkah dari sedekahan. Berkah dari maulidan. Berkah dari zikiran. Ini banyak nih zaman sekarang anak-anak nggak ngerti saya, nggak bisa diajarin ngaji kali. Gitu, pengantin barunya di mana tahu? Ingat kan? Itu. Pengantin baru di Bali. Di Bali ada apa? Ada leak. Allahu Akbar. Di Australia, Belaga, gitu. Hatta yatalaggal abna. Nah ini nih lihat, berarti banyak kesalahan dari kita kan. Nah kita sebagai orang tua juga banyak kesalahan tentang anak keturunan kita. Kita punya kuasa ibu-ibu. Dan sampai itu anak keturunan kita bablas. Kita udah banyak bablas, kemudian anak keturunan kita bablas. Ya udah rumah tangga yang bablas akhirnya. Mau masuk neraka bareng-bareng ibu-ibu. Sama ibu, suami, kemudian anak, kemudian keturunan, cucu sampai nanti dan berikutnya mau masuk neraka bareng-bareng. Gratis. Naik pesawat, masuk neraka. Mau? Benerin kalau enggak. Ini kita cari sekolah, enggak apa-apa dah, sekolah Kristen. Yang penting berkualitas. Mana ada sekolah Kristen yang berkualitas? Merusak akidah ibu-ibu. Ibu-ibu punya agama gak sih? Anak ibu-ibu kok ditaruh di tempat Katolik, di tempat Tarakanita, di tempat Kristen, Protestan, Hindu, Buddha dan sebagainya. Mereka ada keyakinan masing-masing. Kita Muslim, biarin nggak apa-apa madrasah kita mau bojot, yang penting akidahnya benar. Cuma terkadang giliran anak kita naruh di sekolah madrasah beneran, bojot sih. Nggak ada masalah, yang penting akidahnya terselamatkan. Yang penting tuh berikutnya anak kita ngaji, udah gitu kursus nggak ada masalah. Mau kursus bahasa Mandarin ke, mau apel Mandarin ke, mau mau durian Mandarin nggak ada masalah. Yang penting dikursusin. Sekolahnya sekolah tetap ngaji wajib ngaji, dia wajib mempunyai guru. Habis itu mau kursus bahasa Inggris jalan nggak ada masalah. Bahasa Afrika jalan nggak ada masalah. Bahasa apapun nggak ada masalah, asal punya duit. Asal punya, ya kursus nggak punya duit gimana? Gitu. Haitsu yatalaggal abna wal banatu fiha nasiban min akhbaril wahyil karim. Sampai pada akhirnya putra dan putri ketika berada di sekolah. Nah, sekolah nih cari sekolah yang benar. Cari sekolah yang memang pimpinannya waliullah. Pimpinannya ulama. Kita kalau misalnya nyari sekolah yang negeri. Nah, kena semuanya. Biar nggak bayaran. La ilaha illallah, mau punya ilmu nggak mau bayaran. Mau yang gratis, mau bagaimana ilmu, berkah nanti anak keturunan kita. Yang ada kita berjuang tinggi buat guru-gurunya. Kalau perlu gurunya kita kasih rumah ibaratnya.
Kita ibaratnya rumah kambing nggak ada masalah, rumah ayam nggak ada masalah. Nggak mampu bikinin rumah buat gurunya, ada penghormatan kita kepada guru. Ini kita, masya Allah, anak kita nggak masuk negeri, nangis, biayanya mahal. Ente bikin anak mahal, anak ditaruh di tempat yang berkualitas, ya Allah, di negeri. Ibu, seberkah-berkah pendidikan, saya kasih tahu lagi, pendidikan yang di situ ada walinya. Pendidikan di madrasah ada, atau di sekolah, atau sampai perguruan tinggi yang di situ ada walinya, bakal menjadi berkah. Berapa banyak anak walaupun sudah di perguruan tinggi, mau S berapa kayak tadi saya bilang, S Melon, S10 tadi, Peninggaran, Kebayoran Lama, nggak jadi berkah. Nggak jadi berkah. Kenapa? Yang dilihat, oh, perguruan tinggi bonafit dan sebagainya. Ya udah, akhirnya juga begitu aja. Coba lihat, banyak mungkin anak yang dikuliahkan di tempat luar biasa hebat, tapi nggak ada manfaatnya. Sama orang tua nggak beradab, nggak ada adab-adabnya semuanya. Ada orang lagi duduk di situ, jalan-jalan aja kayak ke Debong Pisang. Boro-boro dia misi, Assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak, jalan-jalan aja. Katanya kuliah model seperti apa? Kebanyakan makan daging sekolah, bangku sekolah. Iya, bangku sekolah yang dimakan, lekar dia nggak pernah makan. Ngaji dia nggak pernah datang, pantes nggak beradab. Orang dulu, Betawi Tempo dulu, walaupun nggak kuliah, tetap ngajinya luar biasa puluhan tahun. Nggak norak. Betawi Tempo dulu nggak pernah norak. Walaupun tuh nggak sekolah, tapi tuh lihat, kekuatan keilmuannya lebih daripada anak sekolahan. Ngajinya 40 tahun. Berapa puluh ribu kitab yang sudah dibaca. Kuliah belum tentu, jamaah sekalian. Ibu-ibu, belum tentu. Saya ngomong seperti ini karena saya udah ngalamin. Walaupun saya keluaran dari Hadramaut, saya tetap kuliah dan kuliah lagi. Sampai bahkan kuliah yang paling tinggi namanya S3 tetap saya jalanin. Tetap lebih enak ngaji-ngaji juga, ngaji-ngaji dengan berguru. Kita berguru dengan guru yang memang mendidik kita untuk kenal Allah dan Rasulullah. Itu yang lebih istimewa. Bukan artinya saya cuma ngomong begitu-begitu. Saya udah ngalamin ini, Pak. Saya ngaji sebanyak, di mana saya ngaji sampai ke Tarim saya ngaji, di Mekah saya ngaji. Itu sampai S3 saya jalanin. Coba titel saya nggak dipakai aja. Padahal doktor, dipanggil SAG, jatuh derajat saya. Saya doktor dipanggil SAG. Ada lagi, saya doktor dipanggil dokter Andes, la ilaha illallah. Yang tadinya S3 jadi S1, nggak ada masalah dah. Nggak ada masalah. Cuma artinya nggak ada manfaatnya saya ngaji kalau begitu jadi. Gitu. Walhasil tuh nggak sebanding ilmu yang ada di pengajian, ibu-ibu. Ilmu yang kita dapat dari sekolahan. Mau sampai S3 sekalipun, derajat paling tinggi doktor. Ibu-ibu, bukan dokter. Dokter baru S1. Doktor, derajat paling tinggi, dokter. Belum tentu keilmuannya sebagaimana anak santri yang udah ngaji 30-40 tahun. Adab. Apakah ada seorang dokter beradab? Ada. Tapi santri beradab memang tempatnya santri, tempatnya beradab. Ibu-ibu, cari sekolah yang ada walinya, bukan cari sekolah yang bonafitnya, bukan yang negerinya, bukan yang negerinya. Mohon maaf, Tahadits bin Imah, walaupun ini disiarkan, niat saya bukan untuk bagaimana dan gimana, nggak pernah. Artinya tuh, oh iya, anak saya waktu di Sanawiyah negeri. Tapi kan sebelumnya Darun Najah. Darun Najah itu bukan negeri. Karena saya berharap. Dan Sanawiyah ketika itu negeri karena memang cari yang Jawa kejauhan. Itu yang di Jawa kejauhan. Mendingan habis itu langsung ke Hadramaut. Gitu. Berikutnya di Hadramaut bukan negeri.
Masya Allah tuh, Masya Allah. Saya menghendaki bagaimana saya bisa memberikan duit buat guru dari anak-anak saya. Bukan saya mengharapkan gratis sekolah. Karena nilai keberkahan di mana perjuangan orang tua kepada guru dari anak-anak. Ibu-ibu dengerin, tolong. Tolong dengerin, jangan bisa bikin anak aja. Gitu. Giliran sekolah maunya yang negeri, yang gratis. Tanggung jawab dong ente. Tanggung jawab dong ente. Iya, zaman muda emang. Zaman tua juga sama. Ya, zaman tua sama. Gitu. Ayo ibu-ibu, jangan cuma maunya punya anak, tapi taunya berkah ibu-ibu. Kita ngasih duit buat guru dari anak-anak, berarti kalau begitu jadinya itu ada sekolah di sekolah mana dong? Apakah ada sekolah negeri kita ngasih guru? Enggak. Swasta, tapi swasta yang ada walinya, bukannya sekedar swasta biasa, swasta yang mana di situ ada waliullah. Gimana? Cari, mau bagaimana ceritanya? Belum ketemu, cari biar anak kita berkah. Ibu-ibu, anak kita adalah kita. Perwujudan kita adalah anak kita. Perwujudan hakikat adanya kita itu adalah anak kita. Mau anak kita di mana itu seakan itu adalah kita. Mau anak kita di luar negeri, mau anak kita di dalam negeri itu adalah seakan adalah diri kita. Mereka tersakiti, kita pun tersakiti. Mereka terzalimi, kita pun terzalimi. Betul gak ibu-ibu? Apakah kita rela untuk mendidik anak kita cuma sekedar didikan biasa? Harus maksimal, ibu-ibu. Nggak apa-apa jauh-jauh dikit dengan anak, yang penting mereka mandiri. Betul gak ibu-ibu? Nggak apa-apa jauh-jauh dikit. Ini terkadang orang Betawi nggak pernah mau jauh sama anaknya. Ngempel sama anaknya. Betul? Nggak mandiri. Jauhin dikit maksudnya suruh belajar yang benar. Jauh belajarnya, bukan artinya kita menjauh dari anak, gitu. Paham ya ibu? Pesantrenin, taruh di pesantrenin yang benar, gitu. 2 bulan sekali dilihat, bukan artinya kesian kali ini, kesian, la ilaha illallah. Akhirnya nggak mandiri itu anak. Kalau misalnya di awal kita tidak pernah mendidik anak kita secara mandiri, nanti anak kita ketika dewasa selalu bakal mintanya ke kita lagi. Kita udah usia 80 tahun. Udah 80 tahun tuh anak-anak kita, padahal tuh anak-anak kita udah punya anak. Atau bahkan anak kita udah punya cucu. Bu, minta dong bu, astagfirullah. Mau kayak gitu? Ya, nggak mandiri. Ibu-ibu nggak mengasih kemandirian kepada sang anak. Dari awal cara pendidikan ibu-ibu kepada anak-anak salah. Selalu dibela anak, selalu dideketin anak, salah. Dibela. Nggak pernah kita mendidik anak dengan sesungguhnya. Nggak pernah kita bangunin anak untuk sholat tahajud, betul? Sholat tahajud kita nggak pernah mendidik anak, nak sholat tahajud, nggak. Dibiarkan begitu saja, nonton sampai semenanjung malam. Dan ya Allah. Jadi itu pendidikan pengaruh ibu-ibu. Ketika ibu-ibu bisa mendidik anak di usia 0 sampai 5 tahun, itu pengaruh yang sangat besar. Dari usia 0 sampai anak kemudian sekolah, justru ibu-ibu adalah ibu madrasah yang paling istimewa. Al-ummu madrasatul ula. Al-ummu madrasatul aula. Ibu itu adalah madrasah yang paling utama, dan ibu itu adalah madrasah yang pertama. Sebelum mereka kenal guru, sebelum mereka kenal sekolah, sebelum mereka kenal majelis taklim, yang mereka kenal adalah ibu. Kadang ibu keringetan, bau. Tuh anak demen juga sama ibu. Dia tahu baunya ibu-ibu. Enak. Tuh. Iya. Iya ibu-ibu terus terang aja, pokoknya tapi itu baik, kenapa makin suka? Iya. Saya juga bingung. Ya Allah. Ya Allah. Nah tuh kan ibu-ibu ketika masa-masa seperti itu, wudu, makan yang halal, itu air susunya bakal mengalir kepada anak. Anak nanti ahli zikir. Air susu yang ibu miliki, ibu ahli wudu, zikir dan sebagainya. Itu air susu ngalir kepada sang anak, ibu anak-anak pada nenen, ya kan, pada nyusu yang berkah.
Kenapa? Ibu-ibu malam doa, zikiran. Siang menjaga anak, malam zikiran lagi. Bagaimana nggak berkah? Padahal cuma sekedar 4-5 tahun doang tuh ibu-ibu, tapi proses ibu-ibu di situ menentukan. Mau balik lagi ibu-ibu? Mau balik lagi? Iya. Kalau dikasih Allah balik lagi. Cuma nggak dikasih sama Allah udah. Minimal sekarang tobat. Karena ada jalan tobatnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan berarti tuh anak ibu-ibu udah tua, nenek lagi nak, nenek. Bukan. Enggak begitu maksudnya, enggak. Artinya taubat kepada Allah, nanti anak bakal juga terbenarkan, terbaik insya Allah. Bu, anak bakal baik juga. Ibu-ibu nanti dari mulai sekarang nih malam, doa, malam hari doa, enggak ada apa masalah. Suami dia tidur mau enggak, yang penting ibu-ibu berdoa. Nanti kekuatan ibu-ibu doa, nanti suami bakal jadi suami. Suami bakal jadi suami, walaupun tuh suami tidur mulu. Emang biasa orang udah tua tidur mulu enaknya. Orang tua, sekarang alhamdulillah, karena ibu-ibu ngaji. Kalau suami belum tentu, tapi suami yang ikut ngaji bakal bangun kalau bangun. Bangun. Tapi dia ngaji gak? Nah itu dia kan saya bilang. Kalau suaminya ngaji, insya Allah gampang bangun malam. Tapi kalau suaminya nggak ngaji, bagaimana bangun malam? Bangun malam cuma ngadu kopi doang, ngopi lagi, main HP, tidur lagi. Nah, kalau suami yang nggak ngaji, Bu, dengerin nih. Ini baru pendahuluan. Ibu-ibu, baru pendahuluan. Dari usia 0 sampai 5 jangan dengarkan, jangan perdengarkan nyanyian-nyanyian yang nggak benar. Dari 0 sampai 5 tahun. Jangan biarkan tuh anak kita perdengarkan dengan nyanyian yang nggak benar. Ini sengaja malah nyanyian mulu. MBG. Lebih hafal MBG daripada surah-surah pendek. Aduh, kaget saya. Astagfirullah. Astagfirullah. Tuh anak-anak suruh hafal surah pendek nggak dihafal. Justru anak seperti itu malah dilatih nari. Bukan dilatih suruh baca sholawat, malah latih nari. Ini usia-usia untuk suruh kenal Allah, bukan untuk nyanyian. Ini kita terbalik nih. Makanya tadi saya bilang, sekolahkan anak kita di tempat wali, bukan di TK biasa, bukan di SD biasa. Kalau di tempat TK biasa, udah usia 4 tahun, 5 tahun suruh nari semuanya. Udah gitu kita bayar lagi. Udah anak capek, kita bayar pula, gede lagi, nari lagi. Udah selesai TK, wisuda, la ilaha illallah. Zaman dulu wisuda cuma S1 wisuda, S2 wisuda, S3 wisuda, ini TK wisuda, habis duit untuk wisuda doang. Betul ibu-ibu? Pola pendidikan yang model seperti apa? Yang ngabisin duit kayak begini? Ibu-ibu? 0 sampai 5 tahun jangan perdengarkan anak dengan nyanyian-nyanyian kecuali sholawatan, zikiran. Kalau ibu-ibu salah naruh tuh di TK yang nggak benar, nyanyi mulu udah kayak belatung langka udah nanti anak-anak kayak belatung langka udah gitu, jogetnya luar biasa, suruh baca Quran nggak bisa, nanti dalam kubur gimana dong? Coba hitung itu ibu-ibu. 4-5 tahun, dari 0 sampai 5 tahun kan cuma 5 tahun. Tapi prosesnya itu sampai hari kiamat. Dibanding tadi saya bilang, yang anak sekolah dari usia SD sampai S3 22 tahun. Tetap kekuatan dari 0 sampai 5 tahun. Yang sebentar itu memproses sampai anak masuk ke dalam surga atau neraka. Berarti yang sebentar itu final. Yang sebentarnya itu adalah final. Ini seperti anak seperti ini. Umur berapa ini? Anaknya siapa ini? Anak tadi 5 tahun, sekarang 2 tahun. Iya. Koko siapa? Joko. Ya udah deh, mau Koko, mau Joko. Saya nggak ingat. Ini anak 2 tahun. Iya, benerin.
2 tahun. Ente juga punya anak umur berapa? Udah tahun. Udah pensiun. Ya, dari 0 sampai 5. Ini anak udah umur berapa yang pakai peci hitam? Berapa? Oh, udah pensiun juga. Betul. Waktunya asar. Ih, cepet banget ngaji. Baru mukadimah, belum selesai pula mukadimah. Oh, Ion masih mau dengerin, nenek Ion masih mau dengerin ngaji. Itulah ngaji sebentar. Itulah dunia, ibu-ibu. Bu, dunia itu sebentar. Ya, totok meninggal. Allah Akbar, saya lagi mau sholat, saya lagi mau ngaji. Sebentar dunia. Ngapain nanti di dunia kalau begitu doang? Nih baru ngaji. Saya pikir baru 2:30. Jam berapa sebenarnya sih? 3:30. Itu kan? Itu Masya Allah tuh Masya Allah. Kadang saya kalau lagi di rumah, kalau lagi sedang asik baca kitab, sampai baru kedengaran kokok, suara ayam berkokok jam 4, ya Allah, udah jam 4 gitu. Tahu-tahu berantakan kitab-kitab saya, benar, ini berantakan, lama juga ya. Tapi saking asiknya kita baca kitab, gitu, saking asiknya baca kitab, kelupaan dunia seperti itu. Ibu-ibu, dunia sebentar. Cuma numpang lewat. Kan dulu ibu-ibu Masya Allah masih main bola kasti, masih main itu dia main apa tadi ibu? Tampah, ya itu dia. Masih main tampah. Sekarang ibu-ibu kadang sekarang kita mau dari duduk mau diri udah susah. Kemarin Masya Allah masih nyampang serampang rambutan, masih naik pohon jambu. Ini masih ingat Masya Allah, masih ingat pohon jambu semuanya. Ingat pohon jambu sampai pohon jambunya patah. Gitu, pohon jambu di samping rumah kakek saya itu ada pohon jambu gede. Peneneng, iya kan? Pohon jambu samping rumah Buya situ. Oh itu. Nggak ingat. Jambu air, Masya Allah. Semuanya masih pada kecil-kecil. Sekarang udah nenek-nenek. Itulah dunia. Bu, ibu-ibu, itulah dunia. Berlalu. Nah sebentar lagi kita berlalu. Ibu-ibu ada yang usia 40 tahun, 50 tahun. 60 lagi. Kira-kira ibu-ibu sekarang 60, balik ke 60 lagi kira-kira mustahil nggak? Mustahil. Tadi Ibu Unjah misal 60 tahun. 63 lagi, waduh, lebih gede lagi. Balik 63 tahun lagi, kira-kira mustahil nggak? Andaikan balik lagi ke 63 lagi, berarti 126 tahun. Kayaknya mustahil dah. Nah itulah dunia. Paling baliknya lagi berapa tahun lagi, itu pun kalau sampai. Itulah dunia. Ibu-ibu, dunia sebentar. Ayo maksimalin, kita ajak anak keturunan kita ngaji. Perbuatan yang paling indah ngajak ngaji. Bu, kita punya putri, kita punya keturunan, ajak ngaji. Makanya sering saya bilang, biarkan anak-anak kecil ngaji walaupun berisik dan bagaimana, nggak ada masalah. Saya malah girang walaupun anak-anak kecil semuanya itu pada ngaji. Girang luar biasa. Mau beli ciki, nanti Bang Nur beliin di PRJ ciki. Ke PRJ, cuma beli ciki doang. Kasih PRJ. Bang Nur, biarin Bang Nur yang jadi donaturnya. Itu saya bilang, Bu, usia 0 sampai 5 tahun ajak ngaji, jangan kebanyakan ajak ke tempat-tempat mall. Jangan kebanyakan dikasih tahu tempat mall. Jalan-jalan, suruh baca ngaji. Itu dia prosesnya di situ mantep luar biasa. Sebentar dia punya proses, tapi sampai menghiasi dunia dan akhiratnya dia. Dari 0 sampai 5, 0 sampai 5.
Ini umur-umur kayak gini nih, siapa ibunya, siapa namanya? Erin. Ajak ngaji terus, biarin. Giliran dia mau nete, nanti Erin ke kamar mandi, netein. Itu. Ibaratnya kayak gitu, ibaratnya. Jangan di sini, nggak boleh. Itu di kamar mandi. Kunci. Itu jangan kegelapan gitu. Jangan lama-lama kuncinya kegelapan itu anak. Ajak ibu-ibu, dengerin ibu-ibu. Banyakin tuh ke pengajian. Mau tuh nanti anaknya bandel-bandel dikit dia bakal balik lagi. Kenapa di usia 10 sampai 5 tahun itu ingatannya sangat kuat. Andai kan tuh nanti di usia 7, 8, 9, 10 atau 11, 12, 13 bandel dikit tuh, dia balik lagi. Nggak apa-apa. Namanya bandel dikit nggak ada masalah tuh anak-anak. Nanti dia balik lagi. Kenapa? Dia teringat di usia 0 sampai 5 tahun. Saya teringat dari usia-usia seperti itu, saya sangat sering diajak ke pengajian oleh kakek saya. Diajak pengajian, diajak ke masjid lagi, pengajian lagi, di mana kakek saya berada, saya diajak dan sebagainya. Walaupun karena itu saya ngompol lagi, nggak ada masalah. Yang penting kan kakek saya yang bertanggung jawab kan, dia bersihin ngompol saya di masjid, di setiap masjid Al-Hidayah dimanapun saya ngompol. Dia masih kecil diajak ngaji. Tapi itu berpengaruh dalam diri saya, ibu-ibu. Bu, itu berpengaruh dalam diri saya. Sekolah-sekolah saya berpengaruh, tetapi tidak sebagaimana ketika di usia 0 sampai 5 tahun. Benar Rasulullah Muhammad SAW. Benar. Makanya itu kalau misalnya kita masih punya anak umur segitu, jangan banyak ditinggal. Peneneng, anak umur peneneng, neneng, mana yang satu lagi Nunung itu. Benunung masih punya anak baik kayak gitu, jangan ditinggal-tinggal. Deketin anaknya. Wallahu a'lam. Ini udah kelamaan. Fatihah.